Mau buka bisnis kuliner tapi masih takut atau galau, takut dagangannya tidak ada yang beli, takut dagangannya basi, rugi jutaan sampai puluhan juta. Berikut pada video ini saya akan membahas 5 keuntungan dan kekurangan buka bisnis kuliner di tahun 2023. Halo teman leha-leha profesional, jumpa lagi di Belajar Bermanfaat sambil santai aja. Yang mau ngopi monggo, yang mau sambil rebahan juga boleh. 5 keuntungan buka bisnis kuliner. Yang pertama, modal relatif minim. Anda bisa membuka bisnis kuliner mulai dari modal 50.000 sampai jutaan. Tergantung cara Anda memasarkan, tergantung produk Anda apa. Sangat bervariasi. Yang kedua, Anda dapat mulai bisnis kuliner bahkan tanpa menyetok atau membuat barang terlebih dahulu dengan sistem buka PO, purchase order. Jadi teman bisa menjual kepada teman sekitar atau keluarga yang mau, atau misalnya ada acara tertentu, teman bisa menawarkan produk makanan. Kalau di sekolah atau kuliah berarti ini namanya adalah si konsumsi gitu ya. Yang ketiga, bisa jualan lewat online delivery shop seperti GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood, sehingga sangat mungkin hanya dari rumah teman bisa membuka toko untuk berjualan. Minimal ya tes pasar ataupun coba-coba menambah pengalaman sebelum menekuni secara lebih dalam dan mengeluarkan modal lebih besar. Pada produk makanan, bila mana kita hanya memproduksi dalam kuantitas kecil, kalau tidak laku bisa untuk makan sendiri. Kalau jualannya bakso ya setiap hari makan bakso, kalau gorengan ya makan gorengan. Hati-hati nanti kolesterol. Kuliner merupakan bisnis dengan market yang sangat luas karena ini merupakan kebutuhan primer tiap orang. Lalu apa kekurangan bisnis kuliner? Berikut 5 kekurangan bisnis kuliner. Yang pertama, lokasi sangat mempengaruhi omset, baik pada fase awal maupun saat pengembangan bisnis teman. Jadi bila mana teman butuh omset cepat, butuh dikenal cepat, butuh konten untuk sosial marketing, teman bisa melakukan pembukaan di pasar malam ataupun di pasar. Nah, di sana pada saat rame ya minta teman atau melakukan beberapa teknik konten gitu ya, supaya ada bukti dari konten tersebut menjadi social proof bila mana memang produk ini layak untuk dikonsumsi, banyak peminatnya, dan dapat menjadi testimoni yang menambah kepercayaan konsumen-konsumen yang ingin pesan bisa lewat PO maupun dari online delivery food. Dan buka di pasar seperti itu biasanya relatif cukup murah gitu ya. Yang kedua, waktu persiapan produksi makanan atau produk kuliner itu cukup menyita waktu. Per hari kita bisa meluangkan waktu antara 2 sampai 4 bahkan 8 jam untuk produksi saja. Apalagi pada saat merintis bisnis, kita melakukan semuanya secara sendirian sehingga waktu yang kita butuhkan tentu saja akan sangat terkuras lama dalam produksi. Apalagi kalau masih belum laku, bukannya untung malah buntung gitu ya. Makanya seringkali dikatakan untuk membuka bisnis kuliner butuh kesabaran, ketabahan, ya harus sabar, harus mau repot di awal gitu ya. Bila mana keuntungan sudah ada, sudah dikenal, pelanggan sudah ada, kita dapat mengurangi waktu itu dan keterlibatan kita pada produksi dengan memiliki pegawai atau karyawan. Yang ketiga, bukan hanya pada bisnis kuliner, mungkin pada bisnis produk juga. Saat ini saingan itu sudah sangat banyak. Kompetitor sudah ada di mana-mana, kebutuhan konsumen pasti sudah ada yang memenuhi. Tinggal teman memiliki keunikan apa atau minimal kelebihan dibanding kompetitor, misalnya jaraknya atau ada produk yang spesial dari resto. Yang keempat, tanpa ciri khas, wow factor, dan sedikit faktor hoki atau rezeki dari Tuhan, cukup sulit untuk menarik pembeli yang sudah sangat loyal dengan toko atau resto kesukaan mereka masing-masing. Zona war dalam marketing atau dalam market konsumen itu adalah zona 2 km sampai 5 km dari area tempat teman berjualan. Karena hal tersebut akan berhubungan dengan ongkos kirim atau ongkos orang-orang mampir ke tempat teman, BBM, lamanya, usahanya gitu ya. Effort yang mereka keluarkan, misalnya mereka datang secara offline ke toko teman. Maka itu wow faktor dan faktor diferensiasi itu sangat amat diperlukan
mendesain produk, mendesain kemasan, maupun mendesain promosi. Tanpa promosi, ada bisnis yang bisa tiba-tiba booming karena faktor hoki tersebut. Tapi sangat banyak bisnis yang akhirnya gulung tikar karena hanya merasa sudah buka di online delivery, tapi kok tidak ada pelanggan. Kita harus melakukan suatu hal yang dapat menjangkau konsumen ataupun calon konsumen kita. Minimal antara jarak 1 km sampai 2 km. Jangan merasa aneh bila mana bulan-bulan, bahkan 1 tahun pertama itu merupakan fase Anda mencoba trial and error, berlatih dan mengucurkan keringat usaha yang harus ekstra dalam memulai bisnis. Dan yang kelima adalah persaingan harga. Pada produk makanan, harga yang mahal itu akan dikonotasikan dengan mewah. Sedangkan untuk resto ala kaki lima atau warung itu tentu saja akan membidik golongan menengah bawah. Jadi harganya itu biasanya ada yang banting-bantingan harga. Kita harus dapat melakukan strategi kalau dalam marketing itu adalah STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Apa yang Anda berikan, value apa yang Anda berikan kepada konsumen, itu dapat sampai kepada konsumen, sehingga konsumen percaya untuk minimal melakukan pencobaan untuk membeli pertama kali. Mana mereka puas, mereka dapat menjadi pelanggan setia. Lalu kalau begitu solusinya apa? Apakah membuka bisnis kuliner itu menguntungkan? Jawabannya membuka bisnis itu tidak ada kepastiannya. Apakah untung banyak, untung sedikit, rugi banyak, rugi sedikit. Itu semuanya dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Namun faktor yang paling utama adalah faktor diri kita sebagai penjual plus faktor konsumen. Kompetitor tidak bisa dihalau. Jangan sampai kita menyewa pawang hujan atau kalau ini berarti pawang kompetitor gitu ya. Tiap kompetitor yang kita lihat kayak kena death note gitu, tiba-tiba bangkrut. Wah, jangan, mengerikan sekali. Jangan menutup rezeki lawan atau kompetitor kita. Bersaing dengan cara yang sehat, rezeki ada di tangan Tuhan. Tetap berusaha dan tetap melakukan inovasi, promosi, dan latihan dalam menjual, dalam berjualan, maupun memproduksi produk-produk yang disenangi dan diminati oleh konsumen. Jadi selalu lakukan trial and error yang terukur, jangan juga kebablasan gitu ya. Misalnya lakukan trial and error dengan modal 50.000 tiap minggu atau 100.000 tiap bulan sesuai dengan keuangan teman-teman masing-masing. Minimal teman-teman bisa belajar bagaimana caranya berpromosi, jualan. Siapa tahu nanti kalau teman-teman sudah menemukan produk yang cocok, yang dapat disebut sebagai hero produk, proses selanjutnya itu bisa lebih mudah atau setidaknya lebih tidak menguras modal teman-teman. Jadi modal tidak terbuang percuma. Ingat, pikirkan bagaimana produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen ideal atau konsumen potensialmu, yaitu yang berjarak 2-5 km dari tempat teman-teman akan berjualan. Karena hal ini akan memangkas waktu berpikir kita dan ide-ide kita. Jadi misalnya seperti ini, jualannya sayur asem. Semikirnya tuh bagaimana caranya produk saya ini dapat dibeli oleh orang luar kota gitu ya. Kota sebelah, ke luar negeri, ke Singapura, bisa impor ke Thailand gitu. Itu terlalu jauh dan tidak make sense sama sekali. Pikirkan bagaimana promosi yang supaya kita dikenal, minimal orang tahu dan mau mencoba produk kita. Karena bisa saja tidak ada pembeli, bukan karena produk kita tidak enak, tapi karena orang tidak yakin, bahkan belum tahu bila mana resto kita itu sudah buka, punya produk A, B, C, D. Sekian video kali ini, terima kasih teman sudah menyimak sampai akhir. Kiranya informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di konten bermanfaat berikutnya. Subscribe untuk membantu kemajuan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.